politik Islam dan ini. Ya mereka ingin menguasai. Kalau bisa ya toa itu karena apa? Sebenarnya ini adalah tujuan Islamisasi. Jadi salah kalau bilang ada Kristenisasi. Islamisasi itu karena melalui toa dihormatkan kepada orang yang percaya atau tidak. Ini tujuan mereka untuk ini. Kalau Kristen dibilang Kristenisasi, saya kira enggak. Karena kita mengadakan suatu kebaktian itu secara tertib di gereja. Tidak untuk provokasi atau promosi untuk keluar. Bagi mereka yang percaya pada Yesus Kristus, bukan suatu paksaan. Karena ini kita diajar untuk meneliti ajaran kita. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan keselamatan, untuk apa saya percaya? Kalau saya Tuhan Yesus menyatakan, Alhamdulillah, supaya kamu bisa selamat. Itu saya coret itu. Saya harus yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Itu saja yang mungkin bagian kita, dan Pancasila ini bagi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, kita sudah mempraktikkan bukan cuma Pancasila saja, tetapi mungkin ya 20 sila di dalamnya ya. Karena apa? Dengan Great Commandment dari Tuhan Yesus itu sudah mencakup keseluruhan. Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita takut untuk mencuri dong. Takut untuk menakut-nakuti orang dengan tujuan kepentingan saya secara pribadi. Dan juga menghormati Tuhan yang mengajarkan itu. Itu ajaran yang sejati ya. Lanjut dulu yang lain aja. Nanti saya lanjut lagi aja. Ya, koma dulu ya. Oke, Pak. Alexis. Jadi ada Mbak tanya ini, Mbak Grace. Silakan Mbak Grace. Ya, makasih Pak. Tadi sih sebenarnya dilanjutin aja. Cuma saya mau apa yang benar si Juragan Alexis itu benar banget gitu. Saya nggak ngerti kenapa ya orang Kristen ini malah kayak ya udah diem aja, biarin aja gitu. Ya udah mereka kan mayoritas. Saya nggak mengerti. Emang ada ya di hukum kita mayoritas minoritas. Terus juga itulah yang saya lihat. Jangankan di orang-orang Kristen luar, bahkan di lingkungan keluarga saya sendiri pun seperti itu gitu loh. Misalkan adiknya mama, tante saya, atau kakaknya mama tua saya ngelihat kok anak-anaknya mengalah. Apa sih buah dari hasil mengalah? Malah yang kelihatan malah kita yang diinjak-injak. Kemarin saya ada di channel orang lain tanpa ragi, dan kita lagi membahas tentang NTT. Nah, ada suatu video dari TikTok kalau nggak salah berkata bahwa di NTT itu terjadi Kristenisasi. Saya kaget, saya shock. Kenapa? Benar ya, Islam itu tanpa kebohongan tuh mati. Kenapa mereka itu selalu berbuat jahat gitu loh? Satu, saya itu punya teman guru. Saya seorang guru ya. Saya punya teman guru dan dia tuh asalnya dari NTT. Dia penduduk asli di NTT, dari bayi sampai dia kuliah, dia tuh orang NTT. Saya tanya sama dia kan, saya tanya, kayaknya gue gimana nih di NTT? Intinya adalah bahwa semua penduduk Islam di NTT itu adalah pendatang. Jadi NTT itu adalah kantong-kantong Kristen dan Katolik. Tidak pernah ada penduduk asli NTT itu adalah orang Muslim, ya. Jadi saya benar-benar langsung ke narasumbernya langsung. Di Flores dan Kupang itu kantong-kantong Kristen Katolik. Yang saya anehkan adalah kenapa video di TikTok itu ngibulin, menipu orang. Oh, Kristenisasi. Tidak pernah. Orang Islam kok beraninya bilang, oh ini Kristenisasi. Itu padahal di kantong Kristen. Hello, lo hidup di kantong Kristen. Lo tuh cuma pendatang di sini. Kenapa you bisa sembarangan ngomong kayak gitu? Itu ya. Itu yang saya mau terangkan, dan saya mau orang NTT itu menjadi cerdas gitu ya, cerdas, luas pemikirannya, tetapi benar gitu loh. Dalam pengertian adalah saya nggak mau mereka ditipu, disesatkan. Kan kita tahu lah ajaran seberang, menipu, suka ngibulin. Emang benar kok, itu dinyatanya berita-berita tuh bohong sekali yang mereka perbuat. Memutarbalikan fakta sekali. Pernah gak ada orang Kristen seperti itu? Tidak pernah, tidak ada. Selalu dari mereka. Dan pada saat saya tanya sama teman saya,
You tinggal di mana? Oh, kalau aku lahir di kampung. Oh, lahir di kampung. Kalau di kampung itu nggak ada masjid. Jadi benar-benar di kampung nggak ada masjid. Terus jadi gimana? Gue kayaknya mau tinggal di NTT deh. Gue nggak bisa nggak bisa kena masjid lagi deh. Gue kuping saya udah sakit ya kan, saya bilang sama teman saya kayak gitu. Akhirnya dia bilang, sebenarnya semua Islam di situ itu pendatang. Jadi kalau saya mau tinggal di kota ataupun kabupaten, memang ada masjid-masjid, banyak masjid di situ. Tetapi mereka masih bisa hidup toleransi. Orang Kristennya itu menoleransikan meskipun azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari, meskipun di tempat kantong Kristen Katolik. Ya, tapi kok bisa-bisanya orang Islam berbuat seperti itu, bilang bahwa oh kristenisasi, hello, justru malah adanya Islamisasi. Gitu loh. Ya, itu satu. Jadi kenapa yang saya lihat kok orang Kristen kok cuma diem, iya apa takut? Atau buahnya tuh mana gitu loh. Maksud saya saya nggak ngerti juga ya kenapa begitu. Kalau terjadi pembiaran seperti ini terus-menerus ya, kiamat nasional mungkin memang harus lebih baik kita udah siapa yang mau visi misi yang sama gitu ya, yang mau harus diselamatkan duluan dibandingkan ya you know lah what I mean gitu ya. Jadi begitulah maksud saya adalah please orang-orang Kristen yang katanya mengaku punya Tuhan, mengaku ini, dan saya tidak bilang begini ya, jangan orang menyalahgunakan perkataan saya. Maksud saya adalah bukan perang ya. Ngapain Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kita perang? Tetapi kita kan bisa pakai cara bijak ya. Nggak mau ditindas seperti itu. Loh, kita udah toleransi berkumandang azan 5 kali dalam sehari di kantong-kantong Kristen. Seharusnya kita juga punya hak dong. Nggak boleh loh di sini. Nggak boleh loh di sini. Seharusnya kita juga punya hak seperti itu, Jong. Hak yang sama gitu loh. Karena itu kantong Kristen Katolik, itu semuanya itu kantong Kristen Katolik. Even di kabupaten dan kota, itu tuh masih berkuasa kantong Kristen Katolik. Meskipun ada Islam, tapi mereka tuh hanya berdagang. Mereka tuh hanya pendatang. Yang punya kekuasaan di situ adalah kantong Kristen dan Katolik. Dan itu teman saya sendiri yang menyatakan dia orang TT, dia asli NTT. Gitu. Jadi kita udah lihat terjadi bagaimana ajaran mereka kok seperti itu gitu loh. Saya nggak mau orang Kristen di NTT, bahkan di Papua juga sama. Itu kan Kristen Papua, tanah orang Kristen. Ya, kantong-kantong Kristen. Masa dibilang kristenisasi? Hello. Kok mau putar balikan fakta? Gitu loh, berbohong, kebohongan publik. Ajaran mereka. Ya emang bener loh nyatanya itu faktanya gitu. Bukannya kita membenci, tapi kita harus nyatakan faktanya. Gitu loh. Itu sih kalau dari saya, semua Kristen-Kristen di sini ya. Inilah, itu udah Pak. Thank you ya Pak, makasih ya. Oke. Thank you. Mbak tanya, itu Pak jangan-jangan post-trust itu. Jadi fakta alternatif, atau jangan-jangan salah ketik, bukan NTT tapi NTB. Sama kayak tadi saya lihat Pak Santi Amer itu, kayaknya tipe juga itu, bukan Jakat itu Pak, Jakat tapi tambah R. Itu. Oke, silakan Pak Prawira. Dari tadi udah Passwordnya kok tadi Ibu tadi nggak ada suaranya, passwordnya nih. Oh Password. Password ya, password. Mas, Ya. Mas Prawira. Iya. Sorry Pak, tadi apa Pak? NTT kok? Apa yang salah? Oh, saya pikir tipe tadi. Oh, bukan ya, memang NTT ya. Oh, bukan. Iya, saya tadi lagi ngomongin NTT, Nusa Tenggara Timur, iya Pak. Iya. Oh iya, Oke. Iya. Oke, Ya. itu kalau istilahnya di postmodern itu namanya fakta alternatif. Oke, atau hoax. Yang salah passwordnya belum dikasih password tadi. Iya, password belum itu Mbak tanya. Udah ditanyain Pak ini, Pak Pastor nih, passwordnya. Oke, Mas Prawira. Ya. Silakan Mas Salam. Prawira. Iya. Passwordnya ya. itu. Ya. Apa sih? Kanto gundal gandul kato ya. Nang katok. Neng kato ya. Oke, Kalau salam mau semuanya. disingkat lato-lato aja. Oke, salam Pastor Paul.
Pak Santi Amer. Iya, menarik ya topik. Sorry, maaf. Nih saya sebutin saya sebutin dong biar ini dong. Kantol gundal gandol bablas angene. Benar gak? Salah. Oke. Udah ya, Pak? Ya, lanjut Ya. lanjut Mas Prawira. Ya. Oke, ya, saya menarik untuk hari ini. Ya, cuma ada yang perlu saya cermati. Ya, saya waktu kapan sering terima berita-berita dari WhatsApp ya, di WhatsApp itu ya tentang misalnya perkembangan dari luar negeri ya, misalnya Amerika atau Eropa ya. Jadi kalau mereka yang kaum Islam tuh waktu kemarin tuh apa sih katanya wali kota New York ya mengizinkan masjid bisa azan. Oh iya Ya. Pak, iya. Ada Terus itu ya. kalau dibilang di luar New York kok tidak diizinkan? Katanya kalau New York nih katanya toleransi tinggi katanya wali kotanya. Kan toleransi Pak. Memang di Iya. sana didominasi orang mereka soalnya Pak. Ya, gitu. Nah, jadi mereka bilang toleransi terus di luar kota itu tidak toleransi. Nah, itu terus kemudian juga yang kalau misalnya kalau dilarang kalau misalnya azan dilarang atau sholat di tengah jalan itu dilarang, wah dibilang mereka playing victim ya, playing victim. Jadi wah ditindas nih Islam katanya. Islam ditindas ya. Pak Jadi Bro Prawira, ah, saya boleh bilang, jangan bilang New York, barangkali di Bronx. Nggak mungkin Oh, yang di mau Bronx. sholat itu di Manhattan. Karena saya Oh. jelaskan ulang ya, kalau bicara New York, ada Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan. Tapi secara keseluruhan sampai di Buffalo itu adalah New York. Nah, sekarang kalau ceritanya itu di mana? Barangkali di Bronx-nya itu, pusatnya Islam itu. Tapi nggak bakal dia mau sholat di itu Manhattan. Ya, cuma itu tambahan saya. Thank you. ya. Saya tambahkan Pak ya. Jadi beginilah ya. Saya mungkin lebih bisa menjelaskan mengenai keadaan di Amerika secara khusus, perkembangan daripada ya populasi Islam ya memang bertumbuh luas, di mana memang Amerika ini boleh dibilang negara yang paling baik dan paling memperhatikan sebenarnya kemanusiaan. Cuma juga di pihak lain bisa dianggap naif ya, karena pada tahun akhir 80-an sampai pertengahan 90-an banyak sekali migran daripada negara-negara Muslim yang ke Amerika karena gampangnya untuk mendapatkan visa tanpa diteliti, karena Amerika menganut suatu ajaran sebenarnya menghormati para rohaniawan yang tidak membedakan, karena negara ini sangat luas cakupannya di dalam bentuk perhatian terhadap sesama manusia, tetapi ini tidak bisa dipakai di dalam era yang sudah rusak setelah munculnya kelompok-kelompok jihad yang ingin menguasai dunia. Jadi mereka bisa ngirim orang dengan paspor yang sama berbeda, dikirim lagi ke tempat negara mereka yang berwali, karena dulu kan nggak bisa lah kalau namanya rohaniawan itu dengan sifatnya pakai jilbab itu ya sudahlah, lolos saja, cuma mata yang kelihatan. Belum pakai lagi itu bio untuk ya bisa, makanya kenapa biometrik itu untuk pengecekan supaya jelas itu mata harus bisa dideteksi siapa orangnya. Jadi dari sana sebenarnya. Dan kedua, masalah perpolitikan di Amerika yang banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok liberal yang juga bertujuan ya itulah memakai istilah kemanusiaan, tetapi itu sangat naif, dan itu terjadi bukan hanya di New York, Detroit, juga Chicago, yang dimana pemerintahan yang sangat liberal, dan juga di daerah California, dan itu berpengaruh bukan hanya di dalam bentuk kemanusiaan, budaya dan lain, tapi berpengaruh kepada soal ekonomi. Karena pemerintahan yang liberal ini mengiyakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diterima. Sehingga inilah dipakai kesempatan oleh para radikal, khususnya ya Muslim yang istilahnya kan mereka ya submission, ingin menguasai dunia. Dikala mereka belum ada kekuatan, ya
manut, tetapi dikala sudah ada kekuatan yang mereka ingin menggeser kekuatan-kekuatan yang ada. Dan inilah yang dipakai oleh kelompok-kelompok radikal kita di Indonesia yang mengatasnamakan agama. Karena hanya dengan agama ini ada pembodohan di dalamnya, gampang untuk menyusup kepada masyarakat. Dengan tujuan apa? Sebenarnya pribadi-pribadi daripada orang-orang tertentu, oportunis ini yang ingin mencapai suatu tujuan-tujuan politik mereka untuk menggarong uang-uang negara, untuk menerapkan sistem oligarki, untuk mencapai suatu kekuasaan, karena kekuasaan itu dengan uang itu bekerja sama. Dan mereka capai ini. Lihat saja bagaimana Indonesia diroba dengan adanya ya Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mereka dipakai semua sebagai kekuatan-kekuatan untuk memupuk kekuatan para radikal. Jadi di sini kita melihat, dikala kita tidak lagi memakai akal sehat, maka kita akan ya masuk di dalam trap. Jadi saya bersyukur banyaknya orang-orang yang sudah berani menyatakan kebenaran, karena tantangan kita nomor satu sebenarnya di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Itu yang selalu saya kemukakan. Kita itu sering orang Kristen itu cari muka, cari nama. Saya ingat sekali pada waktu saya di New York menanyakan kepada Gus Dur, kenapa bisa ada 3.000 jihad lolos dari Surabaya? Ya, Gus Dur dengan polos menyatakan ya memang dia kebobolan tanpa diinformasikan lebih lanjut. Karena saya tahu Gus Dur ini salah satu nasionalis sebenarnya yang bisa menjadi pemimpin toleran di Indonesia. Tapi dia dengan polos menyatakan itu. Karena kekuatan-kekuatan ini yang sudah masif di militer pada waktu itu dan polisi, kita tahu sekali bahwa Kapolda di Surabaya, karena mereka dari Surabaya ke Ambon dan juga ke Poso ya. Kapolda pada waktu itu di Surabaya adalah Dai Bakhtiar, dan Panglima Jawa Timur itu Brawijaya pada waktu itu adalah Jajak Suparman ya, masih ingat itu. Jadi dari segi ini sebenarnya dari tahun-tahun 80-an itu mereka sudah menjamur. Cuma ya kita orang-orang Kristen juga tidak alert, dan kedua lebih banyak bertoleran, berkompromi. Karena saya ingat sekali waktu saya tanyakan itu, ada teman orang ya boleh satu organisasi lah, karena saya membentuk organisasi perwakrin di New York. Bahkan dia menyatakan, aduh sebenarnya Brur, jangan tanya yang begitu, itu sensitif. Saya tanya sensitif kepada siapa? Kita harus perjuangkan kebenaran di Indonesia. Nah disinilah pola pikir kita orang-orang Kristen yang takut, dan bahkan justru ya kalau ada pejabat-pejabatnya ini ya cari muka lah, ambil foto dan segalanya untuk dipamerkan. Nah ini sifat-sifat yang jelek di kalangan-kalangan kita. Jadi saya setuju sekali kalau ada, saya dengar tadi ada seorang ibu yang menyatakan bahwa kita harus suarakan, karena kalau kita tidak suarakan siapa lagi, karena memang hanya melalui agama itu pembodohan luar biasa yang akan terjadi, khususnya di Indonesia. Dan perpolitikan di Indonesia, mereka selalu pakai itu untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan Islam. Padahal itu tidak diatur oleh konstitusi kita. Seharusnya mereka yang punya hak untuk menjadi wakil presiden lah mereka yang punya kebangsaan yang sangat negarawan, yang menerapkan Pancasila, karena Pancasila ini sudah menjadi dasar negara kita. Tapi bisa diselewengkan karena apa? Ya kurang masif, antara lain orang-orang Kristen yang duduk di dalam kelembagaan sekalipun, PGI, apa diperjuangkan? Bahkan kasus MKC saja tidak pernah memberikan suatu pembelaan bahwa ini salah. Kalau memang MKC harus dihukum, ya tuntut si Somad dong. Jadi disinilah kita nggak ada perjuangan daripada kita. Oleh sebab itu ya saya bersyukur adanya Galarua. Bagi mereka yang mengkritik ya biasalah seperti itu. Tapi diminta juga untuk bisa melakukan sesuatu ya paling ya udahlah walau alam, nggak mungkin untuk ini. Jadi saya pada prinsipnya mensupport Galarua. Apapun yang dicapai itu adalah suatu sukses yang harus ada. Karena dulu tidak ada yang berani menyuarakan. Kita juga mempunyai diaspora Pancasila di sini ya. Paling tidak kita mengeluarkan suatu statement, mengirim surat kepada Presiden untuk menyatakan keadaan-keadaan di Indonesia itu sudah bobrok, cabut SKB 2 Menteri, FKUB. Apa itu tujuannya? Ini adalah framing demi framing supaya
yang mereka label minoritas, secara khusus ya, minoritas ini bukan berlaku untuk semua. Buddha, Buddhis dan Hindu itu jarang mereka dipersekusi. Tapi orang Kristen yang merupakan suatu target mereka. Siapa yang perjuangkan ini? Kalau kita semua diam, ya berarti kita tidak mengakui kebenaran dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena apa yang disebut di dalam Yakobus 4 ayat 17, sesuatu yang benar kita diamkan berarti kita salah atau kita berkompromi. Jadi ini selalu anjuran saya kepada ya kelompok kita. Perjuangan itu memang membutuhkan suatu konsekuensi. Konsekuensi kita bisa dieksekusi, bisa tidak disenangin oleh banyak orang, ya termasuk orang-orang Kristen sendiri. Dalam keluarga kita vokal, ya dianggap wah ini berbahaya. Apa yang berbahaya? Hidup ini memang dalam keadaan berbahaya dikala kita justru tidak memperjuangkan sesuatu yang benar. Tapi kalau kita diam, terjadi sesuatu, kita berontak. Ini namanya kita termakan dengan kebodohan. Jadi mungkin ini sebagai masukan saya, dan terus terang ya memang keadaan di Amerika kalau bicara soal politik ya terlalu jauh. Ya saya terjun di dalamnya, jadi saya tahu persis state-state yang dipegang oleh para liberal ini, gubernurnya sampai kepada mayor. Sekarang misalnya mayor di New York, si Adams itu mengeluh kepada presidennya sama-sama Demokrat. Tapi apa? Berarti dia mengakui ada kesalahan daripada administrasinya Joe Biden. Kenapa? Dibuka South Border untuk para imigran masuk dengan seenaknya. Sedangkan kita orang-orang imigran yang datang di sini itu proses terlalu lama untuk bisa mendapatkan green card misalnya, sehingga mencapai warga negara. Dan sekarang dibuka begitu cuman karena ya ingin menunjukkan supaya ada voter-voter yang bisa bersimpati. Ini salah. Polisi daripada negara yang besar ini harus ketat di dalam sesuatu yang prinsipal. Oleh sebab itu saya setuju sekali dengan moto daripada Ronald Reagan, by strength we can achieve peace. Ya memang betul, kalau kita tidak kuat ya kita bagaimana melakukan suatu kedamaian dengan kekuatan. Nah, Amerika masih diperhitungkan kekuatan militer dan ekonomi. Tapi masuk di dalam keadaan-keadaan seperti di New York, Chicago, California, ya lama-kelamaan kalau kita tidak, khususnya orang-orang percaya yang memang meyakini kebenaran itu secara prinsip, ya kita berarti mentolerir. Jadi saya pikir ini ya sebagian daripada dikaitkan dengan ya politik Islam dan ini. Ya mereka ingin menguasai, kalau bisa ya toa itu karena apa? Sebenarnya ini adalah tujuan Islamisasi. Jadi salah kalau bilang ada Kristenisasi. Islamisasi itu karena melalui toa dihotbahkan kepada orang yang percaya atau tidak. Ini tujuan mereka untuk ini. Kalau Kristen dibilang Kristenisasi, saya kira enggak. Karena kita mengadakan suatu kebaktian itu secara tertib di gereja. Tidak untuk provokasi atau promosi untuk keluar. Bagi mereka yang percaya pada Yesus Kristus, bukan suatu paksaan. Karena ini kita diajar untuk meneliti ajaran kita. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan keselamatan, untuk apa saya percaya? Kalau Tuhan Yesus menyatakan, Alhamdulillah, supaya kamu bisa selamat. Itu saya coret itu. Saya harus yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Itu saja yang mungkin bagian kita. Dan Pancasila ini bagi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, kita sudah mempraktikkan bukan cuma Pancasila saja, tetapi mungkin ya 20 sila di dalamnya ya. Karena apa? Dengan Great Commandment dari Tuhan Yesus itu sudah mencakup keseluruhan. Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita takut untuk mencuri dong. Takut untuk menakut-nakuti orang dengan tujuan kepentingan saya secara pribadi. Dan juga menghormati Tuhan yang mengajarkan itu. Itu ajaran yang sejati ya. Jadi kita tidak bisa untuk diselewengkan ajaran kita. Tuhan memberikan kita akal pikiran. Oleh sebab itu saya mengharapkan orang-orang Kristen itu jangan diam dong dalam comfort zone ya. Dari PGI sampai kepada jemaat-jemaat gereja. Kalau salah nyatakan, bukan berarti kita memberontak. Biar teman dekat ataupun dalam keluarga, ya memang itu adalah konsekuensi. Karena kalau menyatakan kebenaran, kita banyak dibenci orang. Itu sajalah. Dan saya sudah pengalaman soal-soal begitu. Jadi ya kita harus mensupport Galarua, dan melalui juga ini ya salah satu yang saya melihat ya konsisten untuk perjuangan ya. Jadi ini mungkin masukan saya. Terima kasih.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.